Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ririn di kelas biologi. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Kalau kemarin kita sudah belajar pembelahan mitosis, maka selanjutnya kita akan menuju ke pembelahan meiosis. Nah, kalian harus ingat konsep penting di bawah ini ya. Meiosis itu terjadi pada gonosom, yaitu pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Kemudian pada meiosis ini ada 2 kali tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Antara meiosis 1 dengan meiosis 2 ini tanpa diselingi dengan interfase. Kalian masih ingat tentunya tentang siklus sel? Ya, siklus sel itu yang paling lama adalah interfase. Jadi antara meiosis 1 dengan meiosis 2 ini tidak ada interfase. Kemudian hasil dari pembelahan meiosis adalah dari satu sel induk akan dihasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari kromosom sel induk. Artinya kalau sel induk jumlah kromosomnya adalah 2N, maka sel anak yang dihasilkan ini masing-masing jumlah kromosomnya adalah N atau haploid. Maka bisa dikatakan kalau sel anak hasil pembelahan meiosis memiliki sifat non-identik atau tidak identik dengan sel induknya. Nah, mari kita belajar tahapan pada pembelahan meiosis. Nah, anak-anak, jadi pembelahan meiosis itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, sekarang kita ke meiosis 1 terlebih dahulu. Meiosis 1 ini sama anak-anak, intinya seperti pembelahan mitosis kemarin, ada 4 fase ya yang disingkat dengan PAKMAT, tapi nanti di sini ada PAKMAT 1 ya. Berarti ada profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, sekarang kita ke profase 1 ya. Pada profase 1 ini dibagi lagi ke dalam beberapa fase lagi. Nah, untuk memudahkan kita mengingatnya, fase-fase dalam profase yang pertama atau profase 1 ini kita singkat dengan istilah lepsidopadidia. Ya, lepsidopadidia. Lep adalah leptoten, Z-nya adalah zigoten, P-nya adalah pakiten, D-nya adalah diploten, sedangkan dianya adalah diakinesis. Nanti mungkin kalau kalian menemukan di soal atau di buku teks yang lain, lepnya itu jadi leptonema, itu sama ya, ya. Jadi ada yang menyebutnya leptoten atau leptonema, sama. Kemudian Z-nya ada yang menyebutnya zigoten atau zigonema, sama. Kemudian pakiten atau pakinema, sama, dan seterusnya. Jadi tidak usah kalian bingung ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari profase 1, yaitu leptoten, zigoten, pakitan, dan diploten, dan diakinesis. Nah, anak-anak, satu hal yang harus kalian garis bawahi di sini, kalau pada meiosis 1 ini terjadi reduksional, reduksi, pengurangan, ya. Jadi ada pengurangan jumlah kromosom. Maka nanti hasilnya adalah dari jumlah kromosom yang diploid atau 2N, karena terjadi reduksional, maka kromosomnya akan menjadi N atau haploid. Jadi 2N nanti akan dikurangi menjadi N atau 1N ya. Nah, sekarang kita pahami tahapan atau fase-fase yang ada di dalam profase 1. Yang pertama adalah leptoten. Kalian bisa memperhatikan di gambar. Pada leptoten ini cirinya adalah kromatin sudah berubah menjadi kromosom ya. Jadi kromatin sudah berubah menjadi kromosom. Kemudian fase selanjutnya adalah zigoten. Kamu lihat di sini
Kromosom yang homolog akan saling berpasangan ya atau berdekatan. Jadi kromosom homolog itu adalah kromosom yang ukuran dan bentuknya sama. Coba kalian lihat. Jadi kromosom yang ukurannya sama yang warna biru akan berdekatan dengan kromosom yang warnanya merah yang memiliki ukuran yang sama. Nah, itu disebut dengan kromosom homolog. Jadi ciri zigota adalah kromosom homolog saling berpasangan atau berdekatan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pakitan. Pada tahap pakitan ini, kromosom homolog ya masing-masing dari kromosom homolog akan menduplikasi diri. Jadi kromatidnya akan menduplikasi sehingga masing-masing nanti akan terbentuk dua kromatid ya pada setiap kromosom. Nah, kromosom yang sudah berduplikasi itu kemudian akan berpasangan sehingga akan terbentuk kromosom tetrat. Kromosom tetrat di sini adalah kromosom yang berpasangan yang memiliki 4 kromatid. Coba kalau kita lihat di gambar, di situ ada kromosom berwarna biru, dia punya 2 kromatid, kemudian berpasangan dengan kromosom homolognya yang berwarna merah, ya, yang juga punya 2 kromatid sehingga totalnya adalah 4 kromatid. Nah, ini yang disebut dengan tetrat. Ya, kemudian fase selanjutnya yaitu diploten. Pada tahap diploten ini akan terbentuk kiasma. Kiasma itu adalah tautan antara kromosom homolog. Nah, kiasma ini nanti yang memungkinkan terjadinya crossing over atau pindah silang ya. Nah, crossing over inilah yang menyebabkan nanti hasil anakan dari pembelahan ini adalah tidak sama atau tidak terjadi atau tidak identik dengan sel induknya karena sudah terjadi rekombinasi gen ya, rekombinan gen. Kemudian setelah diploten tadi kan terjadi crossing over, itu cirinya. Kemudian masuk ke diakinesis. Nah, pada tahap diakinesis ini, sentriol mulai menuju ke kutub pembelahan. Kemudian membran inti atau membran nukleus akan mulai menghilang. Berarti pada tahap diakinesis ini, crossing over sudah selesai. Diikuti dengan sentriolnya akan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran intinya mulai menghilang, makanya digambarkan putus-putus ya. Itu tahapan dari profase. Nah, setelah profase 1 tadi yang terdiri dari Lepsiodidia, maka masuk ke metafase 1. Masih sama konsepnya, meta itu tengah, maka nanti kromosom homolog itu berpasangan di bidang ekuator pembelahan. Kalian lihat berpasangannya itu kan ada yang di atas dan di bawah ya, secara vertikal seperti itu. Jadi mereka berpasangan, kemudian berada di bidang ekuator pembelahan atau di tengah-tengah bidang pembelahan. Jadi di sini yang berpasangan adalah kromosom homolog. Itu metafase 1. Kemudian tahap selanjutnya adalah anafase 1. Ya, pada tahap anafase 1 ini kromosom homolog akan berpisah ya. Jadi kromosom homolog yang semula berada di bidang ekuator pembelahan pada tahap metafase, kalau sudah masuk ke tahap anafase, kromosom homolog ini akan berpisah karena benang spindle ini memendek sehingga akan menarik masing-masing kromosom homolog ini menuju kutub yang berlawanan. Jadi itu ciri dari anafase 1 ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah telofase 1. Nah, telofase 1 ini sudah terlihat lekukan pada sel, kemudian membran intinya sudah mulai terbentuk kembali. Tahapan telofase ini akan diakhiri dengan tahap sitokinesis atau pembagian sitoplasma, sehingga nanti akan terbentuk 2 sel ya. Dari tahapan meiosis yang pertama, 2 sel ini sifatnya sudah haploid ya. Kemudian berikutnya, nah ini
antara meiosis 1 dan 2. Jadi nanti kalau sudah selesai meiosis 1 kan masuk ke meiosis 2. Nah, di antara meiosis 1 dan meiosis 2 ini tanpa adanya interfase, ya. Tetapi di sini terjadi yang namanya interkinesis, ya. Pada tahap interkinesis ini ditandai dengan apa? Yaitu membran nukleus, ya, atau membran inti dan nukleolus atau anak inti itu sudah terbentuk sempurna sehingga sudah siap untuk masuk ke meiosis kedua. Nah, selanjutnya adalah meiosis 2. Sama tahapannya juga terdiri dari PAKMAT 2. Jadi ada profase 2, kemudian ada metafase 2, ada anafase 2 dan telofase 2. Nah, ini gambar dari tahapan meiosis 2. Ada profase 2, ada metafase 2, kemudian ada anafase 2, dan ada telofase 2. Jadi anak-anak, pada dua sel, ya, dua sel anak yang dihasilkan dari meiosis 1 tadi, masing-masing akan mengalami pembelahan meiosis 2. Ya, makanya di sini nanti kita lihat pada tahap profase 2, ini hanya saya gambarkan satu sel yang mengalami meiosis 2 ya. Jadi nanti profase 2 sama tahapannya seperti pada tahap mitosis ya. Jadi pada profase 2 ini sentriol menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian membran inti juga mulai menghilang ya. Kemudian sudah terbentuk kromosom. Nah, kemudian masuk ke metafase 2. Pada tahap metafase 2 ini, kromosom berada pada bidang ekuator pembelahan. Coba kalian bandingkan antara metafase 1 dan metafase 2. Kalau metafase 1 tadi, kromosomnya kan berjajar secara vertikal, ada yang di atas dan di bawah. Ya, kromosom homolog. Kalau pada metafase 2, ini kromosomnya berada sejajar di bidang ekuator pembelahan, jadi tidak berpasangan lagi. Kemudian setelah metafase, masuk ke tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini, nanti kromatid akan berpisah, ya. Kromatid berpisah, kemudian tertarik oleh benang spindle menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi perlu diperhatikan di sini, kalau pada anafase 1 tadi yang berpisah adalah kromosom homolognya, ya. Yang berpisah adalah kromosom homolognya, ya. Jadi masih kromosom homolog yang berpisah. Kalau pada anafase 2 yang berpisah adalah kromatid ya. Jadi kromatid yang berpisah kemudian menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian yang terakhir adalah telofase 2, sama. Jadi di sini telofase 2 nanti membran inti sudah mulai terbentuk kembali, kemudian terbentuk lekukan dan diakhiri dengan tahapan sitokinesis sehingga nanti akan dihasilkan dua sel ya. Jadi satu sel hasil pembelahan meiosis ini akan membelah lagi secara meiosis 2 menghasilkan dua sel anak. Ya, padahal tadi kan yang dihasilkan dari meiosis 1 itu ada dua sel. Berarti kalau masing-masing mengalami meiosis 2, maka hasil total dari pembelahan meiosis itu adalah 4 sel anak. Nah, anak-anak, pada meiosis 2 ini sudah tidak terjadi reduksional atau pengurangan jumlah kromosom. Jadi pengurangan jumlah kromosom itu hanya terjadi pada meiosis 1. Ya. Nah, ini adalah hasil dari pembelahan meiosis ya. Kalau pada meiosis 1 dihasilkan dua sel anak, kemudian setiap sel anaknya masuk ke tahap meiosis 2, masing-masing membelah lagi menjadi dua sel anak. Jadi jumlah total dari pembelahan meiosis hasilnya adalah 4 sel anak. Nah, 4 sel anak ini non identik dengan sel induk atau tidak identik dengan sel induk. Kenapa? Karena jumlah kromosomnya adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kalau sel induknya 2N, maka sel anak yang dihasilkan itu adalah jumlah kromosomnya N atau haploid. Nah, demikian anak-anak.
Mungkin ada yang belum dipahami, ada yang belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan seperti biasa, bisa menemui Bu Ririn atau bisa melalui WhatsApp. Bu Ririn tetap akan dengan senang hati menjelaskan sampai kalian semua memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.